Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tapak Suci. Saya Riko Kusumajati. Saya Rafanel Rizky Pratama. Saya Ilham Butuh Madalaya. Saya Ahmad Badiar Fawas. Cukup sekian. Ini adalah pertanyaan kami Seputar Tapak Suci. Sebenarnya kalau menceritakan awal mulanya itu adalah sama sekali, dan kalau menceritakan semua nanti panjang, jadi saya singkat saja. Jadi dulu itu tahun 1872 itu ada seorang tokoh namanya Busro Juanda. Nah, Busro Juanda itu adalah seorang tokoh agama dan juga seorang pimpinan pondok namanya Pondok Binorong di daerah Banjarnegara. Nah, Banjarnegara itu dia seorang pengasuh pondok, karena dulu itu yang namanya pengasuh pondok itu juga seorang pendekar pencak silat. Jadi kebanyakan pengasuh pondok juga seorang pendekar pencak silat, karena sebagai bekal dia dalam berdakwah. Sehingga dulu itu yang namanya pencak silat itu latihan itu mulainya setelah Isya. Jadi maghrib itu kegiatan keagamaan sampai Isya, setelah Isya baru kegiatan untuk pencak silatnya. Nah, dari Bapak Busro Juanda tadi mempunyai 3 orang murid, yang salah satu muridnya adalah Jenderal Sudirman yang jadi Panglima Besar itu adalah salah satu muridnya. Ya, cikal bakalnya pencak silat itu di Banjarnegara, sehingga di alirannya disebut aliran Banjaran waktu itu ya. Tapi karena beliau aktif di perlawanan terhadap Belanda, nah, dia itu menjadi target penangkapan oleh serdadu Belanda, sehingga beliau beserta muridnya serta keluarganya istilahnya itu hijrah pindah ke Kauman Yogyakarta. Kauman Yogyakarta, menetap di sana, mengajar ilmu bela diri di sana, sampai suatu ketika dia berhadapan dengan 2 orang kakak beradik yang ingin menguji kemampuannya, uji kawruh kalau dulu itu bertarung, sehingga Bapak Kiai Haji Busro Juanda itu bisa memenangkan pertarungan. 2 orang itu, Dimyati dan Wahib itu akhirnya mengakui beliau sebagai gurunya ya. Jadi Busro Juanda itu di Kauman itu sampai meninggalnya di sana. Bahkan beliau juga tidak sempat menyaksikan aliran bela dirinya waktu itu ditantang oleh perwira Jepang. Waktu itu muridnya itu yaitu Makino, dari seorang perwira Jepang dari Jepang itu untuk menantang murid Busro Juanda itu, sehingga terjadi pertarungan dan murid Busro Juanda itu menang, sehingga Pak Makino itu mengakui dia sebagai gurunya dan dia masuk Islam, sehingga mengubah namanya menjadi Umar Makino. Sampai sekarang itu Umar Makino itu masih tercatat sebagai salah seorang penggagas pendiri judo di Indonesia itu, Makino itu. Ya, untuk resmi diberi nama Tapak Suci. Tapak Suci itu tahun 1963, tepatnya tanggal 31 Juli 1963 itu baru resmi diberi nama dengan Tapak Suci. Kalau sebelumnya kan namanya masih beda-beda. Jadi murid-murid Busro Juanda itu setelah dirasa mampu mendirikan perguruan nama sendiri, ada Kaseiku, ada Saranoman, ada Koseku dan sebagainya, itu pecah-pecah kan itu, sehingga agresi Belanda itu kan mengakibatkan beberapa pendekar-pendekar itu beserta muridnya itu gugur karena menjadi anggota Hizbullah perjuangan. Itu ada 40 berapa yang meninggal. Terus vakum, pencak silat di sana itu vakum, tidak ada tanda-tanda untuk hidup kembali. Dirintislah kembali oleh seorang yang namanya Mokbari Ersyad. Nah, dia merintis bagaimana kalau perguruan-perguruan yang terpecah-pecah itu, yang beraliran dari Banjaran, dari Bapak Busro Juanda itu dikumpulkan menjadi satu wadah, yang tadinya terpecah-pecah menjadi satu organisasi. Jadilah Tapak Suci itu. Itu istilahnya. Siap. Lanjut Pak. Untuk nomor 2, struktur organisasi dari Tapak Suci itu gimana? Karena Tapak Suci itu merupakan salah satu ortom
Jadi organisasi otonom dari Muhammadiyah dia adalah organisasi tapi bagian dari Iya. organisasi induk yaitu otom. Ya strukturnya sebagaimana yang ada di Muhammadiyah, yaitu ada pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah dan pimpinan cabang. Nanti di bawah pimpinan cabang itu ada tidak ada pimpinan ranting tapi unit latihan. Disebutnya adalah unit latihan. Jadi strukturnya sama dari pusat sampai ke cabang. Untuk masa baktinya sama juga 5 tahun juga sama. Kalau pemilihan di pusat juga muktamar, di wilayah juga muswil ya, Ya, muswil. terus ada musda, muscab dan sebagainya. Ya, Jadi untuk strukturnya sama. Gitu. sama. Terus untuk program kerja secara umum dan program kerja unggulannya Pak? Kalau program kerja secara umum karena kita adalah bidang di pencak silat ya, jadi ya otomatis kita menggembleng untuk siswa-siswa kita untuk bela dirinya supaya mempunyai mental yang tangguh ya, itu yang umum. Dan selain itu juga membekali mereka dengan akidah yang benar, karena di tapak suci itu adalah akidahnya itu adalah iman dan Islam. Terus sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sedangkan jiwanya adalah persaudaraan. Jadi tujuan mereka mengikuti di tapak suci adalah mengeratkan tali silaturahim. Itu yang jelas. Programnya yang jelas, yang pokok itu sebenarnya adalah kita menciptakan atau membentuk generasi-generasi mendatang, khususnya untuk penerus-penerus di Muhammadiyah. Sedangkan untuk program unggulan kita ya jelas di bela diri. Di bela diri kan terpecah menjadi 3. Iya. Nanti ada bela diri olahraga itu ya untuk kita olahraga, prestasi juga ada. Nanti prestasi itu untuk lomba-lomba seperti yang kita siapkan ini adalah untuk prestasi. Dan yang bela diri. Untuk bela diri itu khusus untuk pembekalan bagi ulama-ulama yang akan kita terjunkan di daerah-daerah. Gitu. Nek, kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu Pak? Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk pembinaan sudah kita laksanakan karena tiap tahun kita ada ujian kenaikan tingkat. Ujian kenaikan tingkat itu selain ilmu bela diri yang kita nilai, di situ ada AIK juga. Islam Muhammadiyah juga kita masukkan ke kurikulum itu, kita ujikan. Dan untuk prestasi juga sudah kita lakukan. Setiap ada event perlombaan kita selalu mengikut sertakan siswa-siswa kita, dan alhamdulillah 5 tahun ini itu kita juara umum terus untuk tapak suci ya, karena memang untuk event-event itu adalah tidak internal tapak suci saja, nanti ada perguruan pencak silat yang lain. Kita bisa kemarin terakhir itu medali emas 20 kita dari tapak suci dari tingkat kabupaten ke provinsi juga kita mengikuti, termasuk ke Jurnas tapak suci juga kita mengirimkan. Jadi kita untuk yang olahraga itu, sedangkan untuk yang pembinaan akhlak dan pengkaderan kita sudah mulai dengan melatih yang sudah tidak bersekolah, makanya sudah dewasa. Sudah ini kita mengadakan unit latihan yang sudah dewasa, yang kita latih untuk untuk bela dirinya, kita latih untuk kita tebalkan iman dan akhlaknya, terus kita terjunkan ke masyarakat biasanya. Terus masuk ada yang sekolah-sekolah, ada yang aktif di cabang, ada pemuda Muhammadiyah, kita itu yang sudah kami laksanakan. Gini. Mungkin cukup Pak. Makasih ya Pak untuk hari ini udah maaf nek merepotkan juga ya Pak. Balik tugas. Iya, ini sudah kayaknya kok tiap tahun ada. Iya Pak. Sebenarnya untuk pimpinan itu banyak, tidak hanya kami. Nah, kami kan sekretaris daerah. Nah, nanti ada pimpinan ketua dan sebagainya. Tapi biasanya kalau ini menghubungi enggak kerja dengan saja ya sudah lah, apa. Cuma saya biasanya kalau nggak di sini nanti pelatih di sana, dan hari ini ada kegiatan ini bisa ketemu di sini. Mohon maaf, tidak tempatnya ya seperti ini. Gitu. Makasih ya Pak.